Malam ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Engkau melihat dan menyelidiki setiap hati. Tuhan, biarlah saat kami boleh berjumpa dengan firman-Mu, masing-masing kami boleh mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga kami menemukan jawaban, bahkan kami menemukan pertolongan di dalam Tuhan. Berbicara buat kami semua Tuhan, kami siap untuk menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, puji Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Beneran luar biasa. Saya mau membagi firman sederhana sekali supaya kita semua bisa menangkap. Kalau Anda bawa Alkitab, saya mengajak kita melihat Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25. Kita akan melihat dari ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Saudara pasti tahu cerita perumpamaan ini. Ada seorang tuan yang mau pergi ke luar negeri, lalu membagi-bagikan. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, dan ada yang dapat 1 talenta. Saya akan bacakan buat saudara. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Saya nggak mau berpanjang-panjang di teori Bapak Ibu. Ada orang-orang yang tanya gini, Bu Ruth, kalau saya melihat ibu, kok hidup ibu itu kayak banyak mujizat ya. Saya percaya Bu Gembala juga hidupnya banyak mujizat. Kalau Anda melihat di cerita ini, kita sebetulnya bisa menemukan jawaban. Kenapa ada orang-orang Kristen, anak Tuhan, tapi kok hidupnya tuh nggak menang-menang. Hidupnya itu kalah melulu. Hidupnya itu benar-benar nggak jadi berkat, tapi malah orang tuh kasihan ngeliat ke orang itu susah sekali. Kalau Anda lihat, yang punya 5 talenta pergi lalu mengelola, sehingga akhirnya menghasilkan 10, yang 2 juga. Kalau Anda melihat yang 1, perhatikan Bapak Ibu, yang 1 ini tidak berbuah, betul ya? Yang 1 ini tidak ada pertumbuhan. Menurut saudara, apakah yang 1 ini tidak ada pertumbuhan karena dia tidak becus mengelola? Kalau Anda baca ceritanya. Apakah menurut Bapak Ibu dia kurang pinter mengelola sehingga 1 tetap 1? Enggak. Menurut saudara, kenapa dia 1 tetap 1? Saudara bilang, karena enggak mau. Sebetulnya kalau dia pergi mengelola, ada kemungkinan dia bisa double ya. Tapi penyelesaiannya enggak double karena sederhana. Dia memang enggak mau. Betul ya? Pertanyaannya begini, kenapa dia enggak mau mengelola? Nah, ini rada belajar Alkitab ini. Dia menyembunyikan, ya karena itu dia tidak mengelola, dia menyembunyikan. Tapi menurut saudara alasan kenapa dia menyembunyikan? Takut? Coba lihat ayat 24. Kalau ada kata karena itu, kalau ada karena itu berarti depannya tuh harusnya penyebabnya, betul nggak? Titik-titik karena itu aku bawa payung, berarti depannya ini penyebabnya. Hujan karena itu aku bawa payung.
Karena itu aku takut. Berarti penyebabnya apa? Dia bilang begini, Tuhan itu manusia yang kejam. Menurut Bapak Ibu, apakah tuannya kejam? Berarti gini, yang membuat orang ini tidak berbuah, yang membuat orang ini tidak mau mengelola, sehingga tidak terjadi pelipat gandaan, bukan karena tuannya. Setuju? Jawabannya sederhana, karena dia berpikir negatif tentang tuannya. Sederhana. Buktinya yang 5 sama yang 2 nggak berpikir negatif kan? Lalu mereka mengelola. Anda lihat, bukan karena yang satu ini tidak punya talenta, bukan karena yang satu ini tidak bisa loh, bukan karena yang satu ini tidak mampu loh, tapi sederhana, karena dia memang tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Karena dia mikir negatif tentang tuannya. Bapak Ibu, bukan Tuhan tidak mau memberkati anak-anaknya. Bukan Tuhan tidak mau membuat mujizat. Bukan Tuhan yang seakan-akan menunda-nunda untuk menjawab doa. Kalau kita melihat dari perumpamaan ini, kita menemukan satu alasan. Kenapa ada anak-anak Tuhan kok yang tidak diberkati? Kok jawaban doa rasanya lama tidak diberkati? Kok hidupnya tidak berbuah? Salah satu, saya bilang salah satu, bukan satu-satunya. Salah satu alasan, karena anak-anak Tuhan banyak yang mikirnya tentang Tuhan salah. Nangkep ya? Anak Tuhan banyak yang mikir tentang Tuhan salah. Kalau Anda mikirnya seseorang salah, maka pasti akan mempengaruhi tindakan saudara. Setuju? Tindakan saudara akan menentukan hasilnya. Saya kasih contoh nih. Ada seorang bos perusahaan sepatu. Dia memanggil 2 sales terbaik. Suruh jualan sepatu. Dia bilang begini, ada satu daerah suku primitif. Semua penduduknya gak ada yang pakai sepatu. Bahkan sandal pun enggak. Karena mereka enggak tahu sepatu atau sandal itu untuk apa. Lalu dia menawarkan kepada 2 sales. Coba tawarkan produk sepatu sandal kita ke suku ini. Sales yang pertama, ini yang dipikir. Bos, susah bos. Nggak ada yang ngerti sandal. Nggak ada yang ngerti sepatu pak. Nanti saya tawarkan, bisa-bisa dipakai buat ulek-ulek. Nanti kalau tak tawarkan buat ganjel pintu. Kalau tak tawarkan buat ngelempar anjing. Ini pengikiran sales pertama. Kalau dia mikir seperti ini, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Nggak jualan, simple, males, setuju. Sales yang kedua, dia bilang begini, wah ini kesempatan emas. Justru karena belum ada yang punya sepatu dan sandal, berarti saya punya calon konsumen sebanyak itu. Dan orang lain belum masuk, berarti belum ada saingan. Wah bos ini mantap. Kira-kira apa yang akan dia kerjakan? Dia jualan dengan optimis. Anda lihat ya, pikiran yang salah akan menentukan tindakan yang salah. Dan tindakan yang salah akan membawa hasil yang salah. Pikiran kita tentang Tuhan, pikiran Bapak Ibu tentang Tuhan, banyak yang mempengaruhi cara kita sembahyang, cara kita minta sama Tuhan, cara kita berdoa, cara kita beriman, hasilnya pun beda. Salah satu penyebab yang membuat banyak anak Tuhan tidak bisa mengalami terobosan atau kemenangan, karena dia mikir tentang Tuhan salah. Supaya gampang, saya kasih contoh. Paling gampang contoh kesaksian. Supaya Bapak Ibu ngeh, ya kan? Siapa yang di sini sudah punya anak? Tolong angkat tangan. Enggak mungkin ada yang jomblo kan? Ada.
Wah, kan jomblo kan. Sudah punya anak semua, tapi mayoritas sudah punya anak. Saya enggak tahu, tapi saya pengen tanya, soalnya mungkin di sini orang tuanya beda. Siapa yang kepingin anaknya itu sukses? Masa? Ada yang kepingin anaknya besok jadi tukang becak? Ndak ono. Ada yang kepingin anaknya besok biar banyak utang, rekor? Ndak mau. Semua berarti kepingin anaknya sukses, apalagi bahagia, berhasil, pernikahannya bagus, lek isa dapat bojo sing wapi, cinta Tuhan, syukur-syukur ketambahan bonus ganteng atau cantik, syukur-syukur lagi ketambahan suge, syukur-syukur lagi lek orang tuanya tinggal mendekati garis akhir kayak gitu. Bercanda Bapak Ibu. Kalau enggak gitu adalah stres, serius banget. Saya kira-kira beberapa bulan lalu tiba-tiba terkena serangan sakit kepala. Jadi enggak tahu kenapa tiba-tiba kayak ada benda tajam yang nusuk, saking sakitnya saya sampai gigit bantal. Sakitnya luar biasa. Bapak Ibu, pada waktu kena serangan sakit kepala itu, pemikiran pertama yang muncul di otak saya gini, mateng kon, jangan-jangan aku dipanggil Tuhan pulang disekan. Loh, ada enggak yang pernah gitu pas sakit terus moro takut-takutan, aduh kena apa ya apa lah aku pulang disekan gitu kan. Saudara, itu yang saya pikir, wajar ya namanya manusia ya. Nah saya ini mau pengakuan bahwa di dalam rumah tangga kami, saya bersama dengan suami, dulu ketika anak-anak masih kecil, saya kemudian mulai dibawa Tuhan pelayanan mimbar. Suami saya mulai ngajak bicara serius. Dia bilang, Non, kalau kegiatan kamu melayani Tuhan sebanyak ini, kita ini harus milih loh. Karena kita berdua kan enggak mau nitipkan anak ke pembantu. Jadi kita ini harus milih, salah satu mesti ngalah. Enggak bisa aku sibuk, kamu sibuk. Harus salah satu bareng be anak-anak. Saya mikir, dia juga mikir, terus dia bilang gini, tapi kalau kamu yang berhenti, enggak melayani Tuhan, aku melihat Tuhan mempercayai kamu seperti ini. Dia bilang begini, aku ini takut saingan sama Tuhan. Aku ini takut nanti kalau pulang Tuhan ini ngomong, kamu ya sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami kok enggak tanggung jawab mendukung dan mensupport panggilan istrimu. Jadi dia bilang, waktu itu dia kerja sebagai kontraktor, teknik sipil. Lalu dia hari itu mengambil sebuah keputusan yang menurut saya sebuah pengorbanan yang besar dari seorang pria, dari seorang suami. Dia mengambil keputusan untuk mengalah dan saya disupport full untuk melayani Tuhan. Dan dengan kata lain Bapak Ibu, berkat di dalam keluarga kami terus terang itu datang dari satu kaki, yaitu dari saya. Saya tidak pernah membeda-bedakan, bagi saya suami dan istri adalah satu. Kekuatan istri adalah juga kekuatan suami. Saya sangat tidak mempercayai kalau ada, saya pernah didatengin seorang istri yang ngomel-ngomel. Suami saya tidak kerja, masa income saya semua. Saya jawab sama. Alkitab itu bilang begini loh Bapak Ibu. Waktu Adam jatuh dalam dosa, Adam dikutuk apa? Susah payah kerja ya. Wanita dikutuk apa? Berarti wanita tidak dikutuk susah payah kerja ya. Berarti sebetulnya wanita punya potensi untuk menghasilkan lebih banyak. Lu serius? Karena dia tidak menanggung beban kutuk. Berarti benar wanita itu penolong bagi suami. Jadi bukan nginjek.
Tapi ada istri-istri yang nggak terima kalau suaminya nggak kerja, dia yang sebagai pencari nafkah. Oh enggak, Anda salah kaprah. Wanita, kalau Anda diberkati lebih dari gaji suami, memang karena engkau tidak punya kutuk. Katakan amin. Kutukmu cuman melahirkan. Dan suami tidak punya kutuk melahirkan ya. Karena suami memang tidak bisa hamil. Jadi saudara, akhirnya berjalanlah seperti itu. Makanya ketika saya sakit kepala parah sekali, yang saya pikirkan, aduh Tuhan, kalau aku ini dipanggil duluan, apakah suami sama anak-anakku gimana? Suami saya sudah meninggalkan dunia kontraktor, sudah 20 tahun. Dan untuk kembali lagi ke dunia kontraktor itu tidak mudah. Ilmunya aja sudah ketinggalan jauh. Jadi saya tuh cuman mikir kalau saya mati duluan, gimana dengan suami dan anak-anak. Saya tidak tahu apakah di sini ada juga wanita yang menjadi pemikul beban keluarga. Dan itu yang saya alamin. Saya sangat bersyukur saya punya suami yang punya pengorbanan yang luar biasa. Nah, pada waktu saya takut itu, saya sempat stres Bapak Ibu. Ditambah lagi anak saya dua-duanya, yang satu baru bulan Juni kemarin lulus. Dan yang kecil bulan November nanti lulus. Pada waktu anak saya mendekati lulus, dua-duanya mulai mikir tentang masa depan. Dua-duanya mulai mikir tentang aku mau jadi apa. Makanya Bapak Ibu, ada orang yang tanya, Bu Ruth, kenapa anak-anak sudah gede kok masih dibarengi terus di Australia? Kenapa ndak mbok tinggal aja kamu pelayanan di Indonesia? Buat saya Bapak Ibu, tiap orang punya pandangan berbeda. Masa-masa di mana anak saya mau lulus, itu masa kritis. Kenapa? Karena mereka berpikir apa berikutnya. Kita orang tua mesti berdiri dampingi mereka supaya kita bisa bantu untuk ngarahkan, untuk diajak bicara. Nasib saya dulu habis lulus SMA, ndak tahu mau kuliah apa. Akhirnya sing rame apa? Itu yang tak ikutin, ya apa ndak? Zaman dulu akuntansi paling akeh sama manajemen. Ya wes melok kuabe. Lek zaman sekarang chef. Kuabe chef. Masak kabeh, iya toh? Lihaten masak kabeh. Gak ono sing kreatif gitu kan. Kenapa? Karena papa dan mama ndak pernah bantu, nemenin, ikut ngomong. Saya sama anak saya hampir tiap hari itu sering kali yang namanya deep talk. Tahu deep talk? Ngomong jeru. Ngomong jeru. Ngomong yang dalam-dalam. Nah, pada waktu 1 tahun terakhir, lebih parah lagi beberapa bulan sebelum anak saya yang gede lulus, mereka berdua mulai menemukan mereka mau bikin apa. Salah satunya, mereka ndak mau kerja ikut orang terus. Boleh dong punya impian ya? Boleh ya? Mereka pengen ndak ikut orang terus. Mereka pengen bikin usaha sendiri. Mereka pengen bikin bisnis sendiri. Selama 8 bulan terakhir tuh ngomong, bisnis apa nak belum tahu, bisnis apa nak belum tahu. Mulai tak bantu ngarahkan, tak tulis-tulis bisnis ini enggak. Bisnis ini enggak, ngomong terus serius hampir tiap hari. Itu isinya saya sama anak-anak. Singkat cerita, selama beberapa bulan ini kata-kata anak saya. Ma, enak ya Maya, si A habis lulus dikasih perusahaan punya papai. Enak ya Ma si B ya, hampir lulus mari gini, nerusno perusahaannya papai. Dan dia gregetan ketika ada anak yang dikasih perusahaan papai, enggak dikerjakan. Nolak enggak Pak, enggak dikerjakan. Memang banyak anak-anak muda yang nolak, idealis. Idealis, maklum jiwa muda, kayak Anda enggak pernah jiwa muda aja. Nah terus dia bilang gini, waktu dia ngomong si A, si B, si C,
Muka saya ini berubah loh Bapak Ibu. Aku ini kayak orang desa ngomong mati kutu. Langsung anak saya itu tahu arti muka saya. Dan dia bilang gini, Ma, aku ndak nyalahkan mama kok. Dia tahu mamanya ndak bisa mewariskan perusahaan. Saya ini ndak punya bisnis yang bisa tak wariskan. Masa mau mewariskan kartu pendeta? Emang bisa kartu pendeta diwariskan? Nggak bisa. Berawal dari sakit kepala tambah parah, ditambah dengan omongan-omongan anak saya tuh mulai mikir, Tuhan, iya ya, kalau aku ini ora iso mewariskan perusahaan. Coba aku bisa mewariskan perusahaan. Kalau mewariskan kependetaan dia nggak bisa neruskan. Kalau mewariskan perusahaan kan enak. Minimal. Ini pemikiran manusia saya. Minimal anakku ini punya mesin uang buat makan gitu loh Bapak Ibu. Minimal itu punya kail gitu loh Bapak Ibu untuk menghasilkan ikan. Sempat kata-kata itu muncul. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah berpikir seperti itu. Lalu saya mulai datang sama Tuhan. Saya takut sekali. Dengan sakit kepala saya yang beberapa waktu itu makin menjadi-jadi. Terus saudara, akhirnya saya tuh bawa ke Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, nangis sama Tuhan. Tuhan kasih Matius ini. Tuhan bilang begini, kalau kamu cara mikirnya salah, maka itu juga akan menentukan apa yang akan kamu terima. Tuhan bilang begini, Nak, kamu tidak bisa mewariskan perusahaan, tapi aku bisa. Kamu tidak punya perusahaan untuk diwariskan, tapi aku punya. Kamu tidak mampu, tapi aku mampu. Saya cuma dapat kata-kata itu. Dan Tuhan bilang begini, kalau kamu sedemikian sayang sama anak-anak kamu, kenapa kamu lupa bahwa aku juga papanya? Aku juga sayang dan memperhatikan dia. Kalau kamu aja ndak kepengen anakmu susah, kenapa kamu lupa bahwa aku juga papanya? Aku ndak mau dia susah. Saya cuman nangis dengar kata-kata itu. Singkat cerita Bapak Ibu. Bulan April ada seseorang mengajak saya jalan-jalan ke Jepang. Awal mula diajak ke Jepang itu sederhana. Dia ngobrol, dia itu kepengen pindah Jepang, katanya Jepang itu enak. Lalu dia ajak saya, Burut pindah Jepang yuk. Nggak usah ndek Perth, enakan Jepang. Ayo Burut ikut aku, lihat ke Jepang. Tak beli no rumah. Pertama kali dalam hidup saya, ada orang ngomong tak beli no rumah. Anda pikir saya seneng? Saya langsung mikir, ini mabuk wong iki. Mana ada orang nganggur-nganggur masa kondisi kayak gini mau beli no rumah. Nggak pernah tahu saya orang beli no rumah. Beli no barang tas mungkin, beli rumah mau. Emang itu barang kayak lumpia. Jadi saya nggak terlalu menyeriusi. Masuk kanan, keluar kiri. Jangan terlalu berharap. Karena manusia bisa lupa. Saya tapi karena diberangkatkan ke Jepang, yo melo ae. Wong jalan-jalan. Berangkatlah ke Jepang selama sekian hari. Hari terakhir saya diajak dia ngobrol. Dia bilang, Burut, sudah lihat beberapa daerah, ada yang suka enggak? Kira-kira mau tak beli no rumah di mana? Ternyata orang ini serius. Gantian saya yang kaget. Loh Cik, kamu serius? Iya, aku serius mau beliin rumah. Luar biasanya saya bisa spontan jawab. Jawabnya gini, buat apa Cik rumah? Loh, kok buat apa rumah? Apa bedanya aku pindah di Australia sama di Jepang?
Lu kan beda, Jepang enak. Saya jawab gini Pak, Mas yo enak, lek ngaplo, gak lopo-lopo, lah buat apa? Loh saya mikir, Anda jangan dikasih rumah loh. Saya tuh langsung mikir gini, dikasih rumah terus apa? Anda mau di situ? Terus ketap, ketip, wis bahasane gak iso, sik lumayan nang Australia aku iso Inggris, Jepang belas cuman arigato, hai gitu tok, ndak ngerti bahasane. Terus sing tak bayangno, saya sama suami ngomong gini, kita lo beneran mau dibeli no rumah di Jepang, terus mah gitu ndak ditinggali ya poho isu. Lo ya ndak Pak? Terus ndak ditinggali, ini bayangno, ojo enak-enak gitu loh. Bayangkan tinggal di Jepang, di negara sing gak iso blas bahasane. Terus lah apa? Lah aku bilang gini, lah kalau sama-sama lah apa? Ya aku mending di Australia. Minimal seiso Inggris. Saya bilang gitu. Lah buat apa Ci? Aku loh di Australia ini gak tahan. Kenapa ndak tahan? Gak ada duit. Gak ada kerjaan. Bahasa saya ngerti Bu. Duit yang gak ada. Ndak ada kerjaan. Bapak Ibu orang bilang enak kan Bu Ruth di Australia istirahat. Istirahat 1 minggu oke lah. Istirahat 1 tahun rasa no. Saudara, lu ndak ada kerja loh Bapak Ibu. Jalan terus pengeluaran. Akhirnya selama di Australia, saya tuh mengambil kesimpulan satu, butuh duit, butuh kerja. Nah saya ngelamar kerja, gak diterima. Terakhir barusan sebelum kesini itu ngelamar kerja, yang kenal no temen, katanya pasti diterima. Nama saya sudah disetorkan, sudah bikin surat lamaran. Katanya Margini dipanggil. Sampai hari ini enggak dipanggil-panggil. 2 bulan sudahan. Jadi saya ini bukan males. Lah ya apa, sudah berusaha ngelamar kerja enggak diterima. Kerjaan apa sih Bu Ruth? Anda pikir saya tuh muluk nyari kerjanya? Ya ampun, cuman bersihin dapur tuh loh. Masa penampilan kayak gini dari atas sampai ke bawah, bersihin dapur aja enggak memenuhi syarat. Sampai enggak diterima sama sekali. Saya tuh bingung, mereka cari kriteria kayak apa? Masa kayak gini kurang? Kebersihan, yo yang lumayan bersih toh. Sampai aku bingung, mereka cari yang kayak apa sih keahliannya? Nggak dapet saya. Bapak Ibu sungguhan, 4 tahun. Gak enak loh nggak kerja itu. Aduh makan ayam penyet 3 porsi. Tak bagi wong 4. 800.000. Langsung beli keropok urang loh, keropok udang. $5, 50.000. Isi 2 yang ukuran medium, bukan yang ukuran gede. Mahal. Nah terus Bu Ruth ya apa? Selama kemarin 2 tahun pertama terkunci, banyak mujizat. Tapi terus-terusan kayak gitu mikir Bu. Dalam hati kadang-kadang gini, gak enak loh ngenteni mujizat terus. Kepingin kerja. Gak bisa. Gak laku saya. Mungkin Bapak Ibu masih lebih diterima, gak tahu. Mungkin tangan Tuhan nutup buat saya untuk kerja. Jadi saya stres, saya bilang gini, lah Ci, kalau kamu beli no aku rumah, suruh tinggal di Jepang, terus aku kerjanya di Jepang ketap-ketip. Lo apa bedanya ambil di Australia? Lala mending di Perth, karena di Perth ke Indonesia cuma 3 jam. Lah Jepang ke Indonesia 9. Kemarin aku 9. 7,5, pokoknya lebih akeh kan. Terus tiketnya dari Australia, dari Perth ke Bali masih bisa kadang-kadang dapat murah. Masih bisa dapat 1,8. Jepang ke Indonesia enggak mungkin 1.800.000.
Lah saya bilang, Ci aku pindah Jepang, iki tambah dolek molo. Lah ngapain? Terus dia tanya, lo lek rumah ndak mau terus burut mau apa? Lo aku ini butuh kerja. Butuh kerja, aku ndak bilang butuh duit yo. Anda jangan jijiin gitu apa oh. Kok cek gilani nih terlalu vulgar. Ya aku bilang, aku ini butuh kerja. Masa butuh duit tapi masa dikei mentahan terus-terusan benulan. Satu kali orang ndak popo. Benulan sesuai ditabuk saudara. Loh iya dong, lama-lama orang bisa tersandung. Saya ini butuh kerja Cik. Terus dia tanya, lagi itu kamu ini butuh kerja Ndek Pot? Iya. Nah sik nemeni arek-arek. Nah selama nemenin itu kan butuh kerja. Ya wis gini ae. Lu mau kerja apa? Nggak tahu. Pokoknya kerja. Ya wis gini ae. Kamu tak kasih waktu 1 bulan. Nanti kita ketemu lagi kan? Bulan Juni. Bulan Mei kamu kan pulang. Pikir no, kamu mau usaha kerja apa? Nanti aku yang bantu. Dia jalankan atau enggak, pokoknya melangkah dulu. Pulang ke Perth, saya data. Semua daftar kerjaan yang bisa tak kerjakan. Ngelamar kerja kan enggak diterima. Kalau ngelamar kerja enggak diterima, saya bikin kerjaan sendiri. Kan ngono prinsipnya. Ya toh, buka dewe. Pertanyaannya, ada orang sing mau nawarin bantu kan? Weh pokoknya ditulis sih Pak. Di Australia, kita bisa membeli bisnis yang sudah jalan. Bisnis yang sudah jalan, misalnya kafe, misalnya depot, apapun. Dan bisnis ini sudah ada pembukuannya detail, customer-customernya semuanya detail. Kenapa kalau cuan mereka jual, alasannya macam-macam. Ada yang karena pindah negara, atau mereka sudah capek, anaknya tidak meneruskan, atau mereka mau pensiun, macam-macam. Nah kita bisa meneliti, kalau kita tertarik dengan sebuah bisnis, mereka akan menunjukkan kepada kita perhitungannya, daftar customernya, di mana kulak barangnya, dan semua bisa diverifikasi oleh pengacara maupun audit. Jadi tidak bisa bohong-bohongan. Saya mulailah nulis. Apa aja Bu? Macam-macam. Kafe. Berapa biayanya, modalnya, sewa tempat, pengeluaran setiap bulan, keuntungan bersih itu ada semua mereka. Jadi tak tulis Pak, yang pasti tak cari yang cuannya akeh. Oh pasti dong, mana ada mau nyari bisnis sing gak cuan. Sing cuannya akeh, sing gak terlalu berat ngerjaknoe. Tak tulis. Nah, sebelum saya lanjut, anak saya pada waktu saya dapat tentang Matius 25, Tuhan bilang, kamu peduli sama anakmu, aku juga papanya. Saya langsung melangkah dengan iman. Saya panggil 2 anak saya. Ayo kita duduk. Tuhan bicara begini sama mama. Tuhan ngingetkan dia itu papa. Mama ndak bisa ngasih warisan perusahaan sama kalian. Tapi kalian punya papa. Yuk duduk. Kalian pengen bikin bisnis apa? Tulisan. Bikin yang namanya dream book. Buku mimpi. Tahu buku impian? Tak suruh bikin perusahaannya apa, piro pegawai ini, ngayal kan? Pegawai ini piro, kira-kira nama perusahaannya apa, bila perlu sak logoe, sak warnanya apa ya? Semua ditulis. Namanya ngayal Pak, suruh nulis setinggi-tingginya. Bapak Ibu, anak-anak mesti diajarin supaya punya mimpi yang tinggi. Kalau kata Bung Karno, bermimpilah setinggi bintang di langit. Kalaupun kamu jatuh, jatuh di awan-awan. Itu kata Bung Karno. Kata emakku, jangan mimpi tinggi-tinggi. Cebloke loro tambahan. Sekarang saya tanya sama teman-teman di gereja ini Rehoboth, ayo pengen tahu aku apa yang ada di otak Anda.
Menurut Anda mau ngikutin kata-kata Bung Karno atau kata-kata makku? Oh, Bung Karno ya? Berarti bermimpi tinggi ya? Ada yang bilang gini, kalau saya mengikuti kata-kata Yesus, rohani. Anda tahu kata-kata Yesus? Jikalau kamu percaya, kamu dapat melakukan bahkan hal-hal yang lebih besar. Berarti lumayan kata-kata Bung Karno masih ada biblikalnya. Mimpilah di sini, kalaupun tidak berhasil tercapai, paling tidak jatuhnya di sini. Ya tak? Tapi kalau mimpimu gini, tidak tercapai meneng, Anda di mana? Di bawah tanah. Loh iya toh, mimpilah. Jangan Anda memandang remeh. Kita punya Papa El Shaddai, Allah Maha Besar. Anak saya nulis dua-duanya, impiannya bikin perusahaan apa. Setelah ditulis, ditunjukkan ke saya yang down. Saya langsung dalam hati, gawat lu iki kedukuran iki kedukuran. Tapi saya tidak berani ngomong gitu Pak di depan dia. Tidak berani, cuma dalam hati. Tuhan iki dukur iki rasanya susah, iki impossible, ini nggak masuk akal. Tuhan bilang, adakah yang mustahil bagiku? Akhirnya Bapak Ibu, salah satu bisnis yang saya disuruh nulis, saya ikutkan juga bisnis anak saya. Tak tulis impiannya dia. Bulan Mei selesai, Juni saya ketemu beliau. Sudah, mana bisnis yang kamu mau kerja no? Ci, ini ada beberapa daftar. Bapak Ibu, dari sekian daftar, saya tertarik satu bisnis. Jangan ketawa ya. Tapi ini hocuan, Ci. Kalau kepert nanti lah tahu. Bisnis ini jualan lotre. Lu kok Di Australia Pak, itu legal. Karena lotre itu punyanya pemerintah. Lotre itu kayak zamannya kita SD itu loh. Bukan togel, beda. Kalau togel tuh lu sampai bangkrut-bangkrut. Enggak, ini kayak waktu SD dulu namanya main kolas. Bukan SDSB, susah kamu. Anda tahu kolas? Kadang ada nyocok no gambar, keluar gambar anjing, podo anjingnya, terus untuk brem, ya kan? Untuk permen, kadang untuk roti, ya kan? Jadi lotre ini kayak gitu. Harga belinya itu murah, dan ini memang punya pemerintah. Jadi kalau kita buka toko koran, biasanya kita juga disisipin lotre. Ini ternyata komisi dari penjualan lotre itu gede Pak. Jadi ini sing tak masuk no. Terus tak suruh lihat. Dalam hati saya sempat mikir, mandaro DE milih sing lotre. Gitu loh. Terus habis itu dia namanya sudah biasa businesswoman, dihitung-hitung langsung tiap bisnis yang saya tunjukkan dihitung langsung. Anda tebak dia milih apa? Dia milih bisnis yang diimpikan anak saya. Saya bilang gini, Ci, kok milih ini kenapa? Nggak tahu, aku srek ya. Ini angel Ci, susah. Dia balik tanya, lah susah kok mbok tulis? Saya jawab, sebetulnya ini impiannya anakku. Oh ya lagi gitu wis. Bilang ambil anak lu, ayo tak support, mana rekeningnya? Tak transfer sekarang, ini butuh piro miliar ini. Koyok duit kacang. Loh Ci, ojo iki baru wacana. Ya wis telepon no Michelle, suruh siap. Kapan dia siap untuk ngerjakno ini? Ayo kita garap. Saya merinding. Saya sampai gini, nakal saya nih, masih berusaha gini. Ci, ndak mau ini ta. Ini lebih gampang. Dan cuan, lotre Ci. Anda tahu jawabannya dia? Jangan Bu Ruth, sungkan sama Tuhan. Jangan Bu Ruth,
sungkan sama Tuhan. Tapi ini legal, Cik. Di Australia legal. Ya masih legal sungkan sama Tuhan, Bu Ruth. Dia memilih bisnis yang diimpikan anak saya. Bapak Ibu, saya nangis dan saya telepon sama anak saya. C, kamu lihat, kita menetapkan langkah pertama untuk mewujudkan mimpi kamu berapa lama? 5 tahun, Mami. Itu pun aja saya merasa kecepatan. Mama mau kasih kamu kabar. Ini enggak sampai 5 bulan. Kamu harus nyiapno. Kok bisa, Mami? Tak ceritain. Gawat, Mami, aku belum siap. Bapak Ibu, waktu saya mulai berpikir, dia itu papa yang baik, yang cinta anak-anaknya, maka hasilnya pun berbeda. Kalau Tuhan melihat Bapak Ibu membayar kontrak setengah mati, menurut Anda, apakah papamu di surga itu bangga dan tertawa melihat kamu menderita? Tidak. Seorang pengusaha ketemu saya 3 hari lalu. Dia bilang begini, Bu Ruth, waktu saya didatangi debt collector, papa saya pas tahu. Selama ini saya tidak mau cerita sama papa saya punya tanggungan hutang. Waktu papa saya tahu, Bu Ruth tahu apa yang dilakukan papa saya. Papa saya langsung ambil duit. Papa saya langsung kasih sertifikat rumah. Dan dia bilang, Nak, berapa hutangmu? Ini papa kasih duit. Kalau masih kurang, sertifikat papa bawaan, jualan. Asal kamu bebas, Nak. Dia bilang begini, Bu, papa saya di dunia bisa punya hati seperti itu. Saya yakin papa saya yang di surga, dia tidak akan membiarkan saya kalah. Dan dia tidak akan membiarkan saya terlunta-lunta. Saya tidak tahu apa yang menjadi doa dan tangisan Bapak Ibu. Tapi dengarkan, dia papamu. Berapapun usia saudara, engkau tetap anaknya. Dan dengarkan baik-baik, mungkin saudara tidak mampu, tapi Tuhan mampu. Dan Tuhan akan bergerak tidak pakai lama, pengen segera tolong anaknya. Dan ketika saya yakin, setiap kali saya punya masalah selalu pikiran itu yang muncul. Saya anaknya, tidak mungkin dia biarkan saya sampai minta-minta apalagi utang. Saya anaknya, tidak mungkin dia biarkan saya tidak bisa makan. Ketika saya mikir itu, tidak lama kemudian mujizat terjadi. Sungguh Bapak Ibu, pemikiran kita kalau salah, hasilnya pun beda. Saya berdoa, gereja Rehoboth, Anda dengar baik-baik. Jangan pernah lupa, pergumulan apapun yang Anda hadapi hari ini, saudara punya papa. Dan dia sangat peduli dengan saudara. Kalau saudara peduli dengan anak-anakmu, apalagi papamu yang di surga. Saya tidak tahu apa mimpi Bapak Ibu. Saya tahu sekarang ini banyak saya didatengin orang-orang termasuk pengusaha. Semua ini sambat, mengeluh, kondisi susah. Karena inflasi, barang-barang naik semua. Setiap kali saya ngalamin sesuatu, apa Anda pikir saya nggak butuh uang? Saya butuh. Apa Anda pikir saya nggak pernah khawatir? Saya khawatir. Apa Anda pikir saya nggak pernah takut? Takut. Tapi saya mau katakan setiap kali ketakutan itu menyerang saya balikkan ke otak saya. Kamu punya papa, kamu nggak sendirian. Dan papamu itu lebih nangis lihat kamu. Papamu itu lebih peduli lihat kamu daripada kamu yang bingung. Papamu lebih bingung dari kamu. Saya berdoa, Anda jangan sampai berpikir salah tentang Tuhan. Saya mau tanya, siapa yang punya impian malam hari ini?
Saya percaya ada impian yang tidak terlalu gila, tapi mungkin ada impian yang terlalu gila. Tapi tahukah saudara, Dia sayang sama kita. Saya ini dari latar belakang susah Bapak Ibu. Saya pernah dengar cerita Ibu Maria juga dari background susah. Saya ini pernah punya komitmen Pak. Besok kalau aku ini punya anak, dulu waktu belum punya anak. Besok kalau aku ini punya anak, ojo sampai anakku susah kayak aku. Cukup susahnya di aku. Dan Tuhan ingatkan, kalau kamu aja punya hati kayak gitu sama anak. Aku bukan cuman ngecap, aku bukan cuman omong kosong. Aku sudah jalanin susah. Aku mati di atas kayu salib supaya kamu tidak perlu susah. Itu sebabnya saya buka kartu. Hidup saya dan keluarga saya dari mujizat kepada mujizat. Bukan anak pertama tok yang dikasih investor sama Tuhan. Anak kedua dikasih investor juga. Dia barusan sebelum liburan, tiba-tiba dia dikasih temennya tawaran, kamu mau ndak kerja di tempat saya? Soalnya saya mau pergi ke Kamboja, ndak bisa kerja. Anak saya ya maulah. Lalu dia ngelamar dan diterima. Pada waktu dia diinterview saudara, dia ditanya sama bosnya, Janice, kamu bulan berapa lulus? November. Apa rencana kamu setelah lulus? Dia bilang, aku pengen sekali bikin klinik di Jakarta. Bosnya kaget. Dia bilang begini, orang bule asli, Janice, itu sebetulnya impian saya. Kamu cari caranya gimana? Kamu cari aturannya kayak apa? Saya support kamu 100% untuk bikin di Jakarta. Saudara, saya sampai dah habis pikir Bapak Ibu. Anak saya ngomong, Mami, aku ndak ngerti gimana caranya bisnis. Gimana Mami? Saya jawab, kamu dewek tahu Mama ya tak pernah bisnis. Buru-buru tahu caranya. Tapi Tuhan itu lebih peduli. Minggu lalu saya khotbah di sebuah gereja kecil. Habis ibadah selesai, seseorang datang cepat-cepat ke saya. Dia bilang begini, Tante, umurnya baru 36. Tapi kalau saya menyebut pasti Anda tahu. Karena produknya ada di mana-mana. Dia umur 36 cewek, tapi sudah menjadi businesswoman yang berhasil. Dia bilang begini, Tante pernah tahu enggak saya punya bisnis gini? Oh ya, aku dengar produk kamu terkenal. Saya waktu dengar Tante bilang, anak-anak Tante kepengen bisnis. Tuhan bicara. Bicara apa? Saya disuruh mementor anak-anak Tante. Ngajarin dari awal sampai jadi. Ngomong-ngomong Tante, bisnisnya yang diinginkan anak Tante apa? Saya menyebut, dia lebih kaget lagi. Loh Tante, saya itu bisnis itu. Tante tahu saya membawai beberapa perusahaan, dia tunjukkan perusahaan-perusahaan gede yang dia mentor, yang dia coaching. Dan dia bilang, saya disuruh Tuhan mementor anak-anak Tante, membantu dari awal, dari nol sampai nanti sukses, semuanya gratis. Saya sampai, ya Tuhan, kamu serius? Saya cuma mau bilang, ternyata Tuhan lebih care loh daripada saya. Saya mungkin cuma nangis tok. Tuhan lebih care. Apa yang Bapak Ibu mimpikan, saya mau kasih kabar baik. Miliki pikiran yang benar. Dia Papa. Jangan salah paham. Banyak dari kita salah paham sama Tuhan.
datang ke Tuhan kayak ngeden-ngeden, kayak jengking-jengking, kayak Tuhan itu rodok budek atau gimana. Terus harus pakai lagu berapa, munting-munting, kayaknya Tuhan tuh harus pakai ritual apa. Berarti pemikiran saudara tentang Tuhan salah. Masa sih kita sama papa kayak gitu? Enggak kan? Sama papa kayak apa? Dia menghargai mimpi dan doa saudara. Saya berdoa teman-teman di Rehoboth akan mengalami banyak breakthrough. Ada yang punya mimpi pengen bikin usaha sendiri enggak? Jangan malu ya Pak. Saya kemarin dengar cerita Pak. Bapak umur berapa Pak? Saya kemarin dengar cerita. Ada orang umur 58 tahun baru memulai bisnis. Tidak punya modal. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya tidak punya modal loh Bapak Ibu. Anak saya tidak punya modal. Ketika hatimu mengerti siapa papamu di surga, maka mujizat pun akan berubah. Saya berdoa Bapak yang tadi angkat tangan ingin bikin usaha. Saya sungguh-sungguh mensupport Bapak. Saya berdoa Pak, kiranya mujizat akan terjadi buat Anda. Amin. Kita sembahyang yuk. Boleh saya minta pemain musik kembali. Katanya lagu pertama yang saya minta ini lagu pertama tadi katanya. Saya masuknya terlambat. Jadi saya percaya pemimpin pujian yang nyiapin lagu-lagu ini pasti hari ini enggak tahu gimana somehow Tuhan bicara. Enggak ada yang kebetulan. Lagu ini bilang, Bapakku yang baik. Saudara enggak sendirian, saudara punya papa. Kau sangat ku cinta. Apa yang menjadi tangis saudara malam hari ini? Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik. Yuk datang ke papa kita, panggil dia papa. Engkau yang ku perlu. Yuk bilang sama papa, lebih dari kasihnya, lebih dari semuanya. Katakan dengan iman, kasihmu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Apa yang jadi mimpi saudara? Malam ini Tuhan mau mengingatkan, kamu tidak bisa, aku bisa. Kamu tidak mampu, aku mampu. Kamu tidak punya, aku punya. Nah, kenapa saudara selalu dibatasi dengan aku tidak punya? Aku sudah umur segini, aku tidak ada modal. Saudara selalu tertuju kepada dirimu dan dirimu terus. Kalau engkau tertuju kepada dirimu terus, hasil yang akan kau terima adalah tidak ada modal, kesulitan, tidak ada jalan. Karena itu imanmu. Karena itu malam ini pandang dia lagi. Saudara, lo tidak bisa bayar kontrakan rumah. Pernah mikir nggak? Papamu itu sedih lihat anaknya tidak punya rumah. Dia punya semuanya. Dia rela untuk kasih.
untuk melihat senyum kebahagiaan di wajah saudara. Katakan pujian ini sebagai doa. Bapakku yang baik. Yuk ngomong sama Tuhan. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku. Malam ini Tuhan mau bicara sama saudara. Papa ada di sini, nak. Lebih dari. Kenapa engkau selalu melihat kepadamu? Kenapa kau tidak pernah melihat kepada Papa? Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segala, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Tuhan, aku berdoa buat Bapak yang tadi pengen bikin usaha sendiri. Kami selalu terbatas karena melihat usia. Kami selalu merasa berkecil hati dan tidak yakin karena melihat kami tidak punya modal. Kami selalu putus asa karena kami melihat keadaan susah. Tapi Bapak, Ruth tahu persis apa yang dirasakan Bapak ini, persis seperti beberapa bulan yang lalu ketika hamba-Mu datang kepadamu. Dan aku memohon belas kasih-Mu Bapak buat hamba-Mu ini. Mungkin tidak ada manusia yang bisa tolong satu orang pun. Siapa yang mau mempercayai? Mungkin kami tidak punya koneksi, tapi kami punya Engkau Papa. Engkau the best koneksi, koneksi yang terbaik yang kami punya. Bapa, izinkan hamba-Mu ini boleh ngalamin perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Bukakan jalan buat hamba-Mu ini Tuhan, sehingga hamba-Mu ini nanti boleh bersaksi Tuhan itu hidup dan nyata. Beri kesempatan kepada anak-Mu ini Tuhan, hati dan impiannya. Dan aku percaya Engkau Papa yang selalu ingin melihat wajah anak-anak-Mu itu tersenyum bahagia, karena apa yang mereka impikan itu tercapai. Berikan Tuhan jalan-Mu di luar kami, kemampuan kami untuk berpikir. Jalan-Mu di luar jangkauan kami. Tapi tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Aku berdoa juga buat anak-anak-Mu semua yang ada di ruangan ini. Mereka melihat impian mereka, kadang-kadang mereka putus asa dan mereka mengubur impi mereka. Karena mereka berpikir tidak mungkin, tidak bisa. Tapi aku berdoa malam ini biar mereka diingatkan kembali, mereka punya Papa yang menjadi pembela. Mereka punya Papa yang selalu berada bersama mereka. Mereka bukan orang-orang yang punya banyak kenalan, tapi Engkau kenalan kami yang sempurna. Karena itu Tuhan, Engkau melihat setiap air mata.
Engkau melihat setiap tangisan malam hari ini. Engkau melihat hamba-hambamu yang menangis, yang mereka berseru, Tuhan, Bapa tolong saya. Aku berdoa Bapa, apa yang jadi kerinduan mereka. Tuhan, Engkau melihat keluargamu di depan ini Tuhan, suami istri dan kedua anak mereka. Engkau melihat air mata mereka. Hati hambamu bersatu sepakat dengan mereka, apa yang menjadi tangis dan doa mereka. Tuhan tolong. Mungkin orang lain sudah sering menghina dan tidak menolong, bahkan cuma bisa mencibir. Mungkin selama ini mereka cuma bisa memandang rendah, tapi Tuhan, Engkau tidak pernah pandang rendah mereka. Mereka anak-anak-Mu juga. Karena itu aku sehati dengan mereka malam ini Tuhan. Apa yang jadi impian dari anak-Mu ini, papa mama ini Tuhan, apa yang jadi impian mereka, Tuhan tolong. Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong. Dan aku yakin tidak sulit buat Tuhan membuka jalan mujizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya percaya banget Bapak Ibu, malam ini ada orang-orang yang Tuhan akan lepaskan berkat. Tuhan memberkati suami istri ini yang sedang mengerjakan salon. Tuhan, orang boleh bilang keadaan krisis, tapi Ishak tanahnya juga krisis, tapi dia bisa tetap panen. Karena yang mendatangkan panenan bukan tanahnya, bukan bidang pekerjaannya, tapi yang mendatangkan panenan adalah Tuhan. Bless kerjaan mereka Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Ibu yang duduk di tengah yang pakai baju hijau tentara, hijau angkatan. Tuhan melihat tangis ibu. Tuhan melihat air mata Anda. Dan tangkap dengan iman percaya ibu. Hari-hari ke depan mungkin akan tidak mudah. Tapi ini janji Tuhan ibu. Aku tidak akan menelantarkan kamu nak. Ini janji Tuhan buat ibu. Kau tidak akan ditelantarkan. Tuhan tahu kau banyak berjuang sendiri ibu. Dan kau banyak menerima perlakuan yang tidak adil dan sangat melukai. Tapi Tuhan bilang aku papamu. Dan aku tidak akan berdiam diri. Aku akan berjalan bersama kamu. Aku tidak akan tinggalkan kamu dan telantarkan kamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, Kau melihat setiap anak-anak-Mu. Berkati terus gereja ini. Berkati Ibu Gembala hamba-Mu yang sangat Kau kasihi. Dan aku percaya, mulai dari anak pertamamu, saya nggak tahu apa yang dia perlukan. Tapi tangisanmu sampai ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku yang menjaga, aku yang menopang, aku yang penggandeng dia. Yang sempat hilang aku bawa kembali. Masakan aku di tengah-tengah membiarkan. Aku akan memberkati. Kondisi tahun depan akan sulit anakku. Tapi ini janjiku bagi keluargamu. Keturunanmu akan kuberkati. Sebab keturunan orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Hamba berdoa meteraikan firman ini sehingga boleh diingatkan mereka tidak sendirian, mereka punya Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hamba telah selesai. Segala hormat, pujian serta kemuliaan hamba kembalikan lagi hanya buat nama Yesus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang bersyukur dan percaya katakan amin. Tuhan memberkati.